Shalom, puji Tuhan. Tema firman Tuhan di hari ini, lembah-lembah kegilaan. Saudara, kalau kita pelajari firman Tuhan, bukan hanya lembah-lembah kekelaman, tetapi ada yang namanya lembah-lembah kegilaan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-19, ayat yang ke-10. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Ayat yang ke-11. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi, berbalas-balas sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-13. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila. Ia mengores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludah melelehnya ke janggutnya. Saudara, kita membaca kitab Wahyu dari hamba-hamba Tuhan yang paling terkenal. Elia terangkat hidup-hidup, Henok terangkat hidup-hidup, Abraham bapa segala orang beriman, Musa hati yang paling lembut di muka bumi. Tetapi dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus mempercayakan kunci Daud kepada Raja Daud. Saudara, orang-orang pilihan tidak selamanya aman dan nyaman. Orang-orang pilihan tidak selamanya dia mengalami yang namanya damai-damai saja. Tetapi ada satu titik terendah di mana Daud berakting pura-pura jadi gila. Saudara, kalau saudara lihat reel saya yang tadi, saya berpura-pura jadi gila karena untuk menerangkan firman Tuhan. Daud, dia sebelum dia jadi raja, Raja Saul berulang-ulang kali mau membunuh Daud. Saudara, perkara atau awal Saul membunuh cuma masalah sepele. Kalau mau dipikir, Daud kan tidak salah, ya kan? Ayat ini kita baca, ini penyebabnya, ayat yang ke-11. Saul, bukankah tentang dia orang menyanyi, berbalas-balas sambil menari-nari? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud bermiliar-miliar musuh. Inilah awal Saul iri, Saul benci. Saudara, ternyata sudah dari zaman dulu, kalau kita berprestasi, kalau kita punya kelebihan, siap-siap dibenci, siap-siap
punya haters yang banyak. Sekali lagi, kalau engkau punya prestasi, siap-siap punya haters yang banyak, ya kan? Kenapa? Daud, kalau mau dipikir, pertama dia tidak salah. Kan perempuan-perempuan yang menyanyi dan menari-nari. Salahnya Daud di mana? Kalau Daud mau membela diri, tetapi dia tidak membela diri. Kalau Daud mau berargumen dengan Saul, tetapi Daud tidak berargumen dengan Saul. Inilah kenapa di kitab Wahyu Daud menjadi hamba Tuhan terbaik. Kenapa? Karena Daud tidak membalas. Daud tidak marah. Padahal Goliat saja yang tinggi besar, yang terlatih, ditakuti oleh semua orang Israel, Daud mengalahkan Goliat. Apatah lagi cuma Saul. Singa-singa saja yang makan domba, di mulut singa dia pergi tangkap. Wow, hebat. Anak muda yang terhebat di dalam Alkitab. Anak muda yang paling rajin kepada orang tua. Anak muda yang paling dengar-dengaran. Bahkan dia masih umur 12 tahun. Masih anak-anak. Dia sudah menjadi penjaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Saudara, 2 kali secara besar-besaran Daud berjasa kepada Saul. Pertama, Daud tidak berdaya melawan Goliat. Saul tidak berdaya, maksudnya Saul rasa-rasanya mau kencing di celana. Ini kenyataan. Goliat adalah musuh terhebat di dalam Alkitab. Goliat tingginya, Saul sudah tinggi, tetapi tidak masuk dalam hitungan. Daud yang tampil menyelamatkan mukanya Saul. Mukanya saya mau taruh di mana? Saya seorang raja tidak mampu melawan Goliat. Tetapi mukanya Saul diselamatkan oleh Daud. Betapa jahatnya Saul. Betapa tidak tahu diri Saul. Bahkan yang kedua, kalau Saul dimasuki oleh roh jahat, Saul selalu panggil Daud untuk apa? Main kecapi. Main kecapi alat musik. Dan setiap kali Daud memainkan kecapi, roh jahat itu keluar dari Saul dan Saul sembuh. Saudara pernah lihat kalau roh jahat masuk di orang, rasa-rasanya dia mau menjatuhkan diri di Jembatan Merah. Kalau di Jayapura, dia mau menjatuhkan diri dari tol. Itu manusianya sudah tidak rasa, sudah tidak sadar apa-apa. Saul berhutang nyawa beberapa kali, termasuk ketika dia dimasuki roh jahat. Tetapi Daud dengan sukacita menolong. Daud menghormati Saul. Daud memberikan penghormatan.
Dia punya perwira-perwira kalau mau sentuh Saul. Ada satu waktu Saul sementara buang air besar, sementara Beol, dan dia tidak tahu di dalam goa itu ada Daud dan pasukan-pasukan khususnya. Dan Daud cuma memotong jubah ujung belakangnya supaya dia kasih tahu Saul, kalau saya mau membunuh kamu, saya bisa. Tetapi biar bagaimanapun, engkau pernah diurapi Tuhan. Luar biasa hati, kebesaran hati dari seorang Daud. Bahkan dia marah, jangan pernah engkau sentuh Saul. Padahal perwira ini berkata, oh ini kesempatan Raja Daud, bagaimana saya bunuh dia? Tetapi Daud tidak mau. Dan akhirnya Saul dia bunuh diri sendiri. Daripada musuh mau membunuh dia, dia bunuh diri. Dia menjatuhkan diri di pedangnya. Dan apa yang terjadi? Ternyata Daud mengalami yang namanya lomba-lomba kegilaan. Satu-satunya tokoh Alkitab yang terpaksa pura-pura jadi gila ternyata adalah Daud. Terpaksa karena dia mau dibunuh, dikejar-kejar. Kalau engkau dari Muslim dan engkau masuk Kristen, jangan pernah berpikir jadi pengikut Kristus enak-enak. Tetapi jadi pengikut Kristus harus melewati yang namanya badai, harus melewati yang namanya lembah-lembah kekelaman. Dan ada satu lembah yang paling unik, lembah-lembah kegilaan. Wow, spektakuler. Kenapa Daud pura-pura jadi gila? Terpaksa, kalau tidak dia bisa dibunuh pada waktu itu. Tuhan memberikan hikmat. Dan saudara, ketika engkau mengalami kesulitan lembah-lembah kekelaman, Tuhan akan menolongmu. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan tidak janji. Tuhan tak pernah janji lautan selalu teduh. Amin. Tetapi dia berjanji dia akan menolong selalu. Dia akan menjaga selalu. Tuhan tidak sedetik pun, tidak sekalipun meninggalkan engkau. Kami tahun 2012 kalau tidak salah, ada hamba Tuhan yang kami 2011 ya, ada hamba Tuhan yang kami percayakan jadi wakil gembala. Jemaat sudah mulai terkumpul. Tiba-tiba dia bawa minyak urapan dari rumah. Pada waktu selesai dia khotbah, dia langsung datang kasih minyak urapan full sampai di mata, tak tutup di mata. Ini bukan minyak urapan, tetapi minyak yang dimandikan. Dan jemaat-jemaat itu berkata, Pak Gembala, kami tidak mau ibadah. Karena kami ibadah, kami dikasih mandi minyak begitu banyak. Dan mulai di situ saya hampir jadi gila. Dapat malaria kronis. Waktu saya berdiri, jemaat-jemaat yang ada berkata, Bapak Gembala sudah jadi gila. Sudah bicara yang aneh-aneh.
Mereka paksa saya bawa lari ke rumah sakit, saya tidak mau. Dan mereka bujuk saya, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Dok 2. Dan ketika saya diperiksa, malaria kronis yang bisa seperti malaria tropika, seperti mau jadi orang gila. Beban yang saya pikul, kenapa? Saya baru mendapatkan jemaat, tetapi wakil gembala saya, dia tanpa seizin saya, dia menaruh minyak urapan yang sudah bukan lagi diurapi, tetapi dia kasih mandi full. Dan disitulah saya merasakan apa yang pernah Daud alami. Kalau kami bisa maju sampai 7 pelayanan, kami sudah pernah melewati tangga-tangga, lembah-lembah kegilaan. Kalau kami sudah maju seperti ini, kami sudah lewati yang Daud pernah alami. Beberapa kali kami mau dibunuh, bahkan oleh jemaat sendiri, baik dari luar maupun dari jemaat sendiri. Saudara, tetapi saya percaya orang-orang pilihan Tuhan akan dipelihara, walaupun ada di dalam gua singa, walaupun ada di lembah-lembah kegilaan, Tuhan hadir di sana. Dan saya percaya ketika saya bisa menabur krisis yang luar biasa, bahkan di bulan ini kami mengalami yang namanya krisis keuangan, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati keuangan kami. Tuhan akan mengangkat kami. Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Kami sudah terbiasa makan supermie, kami sudah terbiasa makan ikan asin yang 1 potong saja untuk 2-3 piring. Karena apa? Kami sudah mengalami yang namanya kekurangan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mari, pergumulan apapun yang engkau hadapi, jangan engkau cepat-cepat putus asa. Mari kepada Yesus, dan Yesus akan memberikan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati.